pihak lembaga sendiri yang selama ini memantau situasi politik di Maluku, kira-kira seperti apa situasinya ke depan ini, Bung Edi? Oke. Saya kira yang harus ini diluruskan adalah bukan pemerintah membatalkan, pemerintah menunda. Ya, pemerintah menunda proses ini karena underline-nya atau yang menjadi garis bawahnya karena Indonesia dilanda atau dunia dilanda oleh wabah virus corona COVID-19 dan juga Indonesia juga mengalaminya, ya kan? Iya. Atas dasar itu maka pemerintah dengan KPU, Bawaslu dan Komisi 2 di DPR RI yang membidangi hal-hal menyangkut politik dan sebagainya itu melakukan rapat dan membatalkan. Saya kira langkah ini sudah tepat dan harus kita apresiasi, harus kita dukung karena biar semua kita bisa, seluruh anak bangsa dalam kapasitas apapun bisa sama-sama kita saling membantu dan fokus untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona itu saya kira alasan yang pertama. Yang kedua bahwa biar kualitas demokrasi kita lah di seluruh Indonesia dalam pilkada ini bisa terjaga dengan baik agar pada waktunya nanti semua pihak yang berkaitan dengan pemilu kada, baik penyelenggaranya, baik pengawasnya, baik masyarakatnya yang punya hak suara maupun kontestannya atau kandidat-kandidatnya bisa maksimal dalam berdemokrasi. Itu yang menjadi alasan memberi dukungan secara personal maupun secara lembaga untuk terhadap keputusan menunda pilkada itu. Iya, kalau di daerah ini kan hampir semua orang lagi bersiap-siap dan artinya dari secara politik peta politiknya berubah ataukah seperti apa dia punya bacaannya kalau misalnya menunda ini kemudian konstelasinya berubah ataukah kemungkinan apa yang bisa terjadi begitu, Bung Edi? Iya. Kan begini, kita udah menjadi rahasia umum di politik. Bahwa politik itu kapan saja bisa berubah, bisa hitungannya jam, bisa hitungannya hari, bisa hitungannya bulan, bahkan kapan saja. Itu sudah jadi rahasia umum. Dengan waktu tunda yang begitu panjang, kan kita tahu bersama bahwa ditawarkan 3 opsi. Sampai dengan hari ini kan kita secara umum masyarakat belum tahu persis kapan opsinya yang diputuskan. Tetapi dengan kata kita ambil opsi terdekat adalah opsi pertama dengan menunda sampai pada bulan Desember saja, itu sudah memberi kesempatan bagi konstelasi atau dinamika politik di setiap daerah itu pasti mengalami perubahan, begitu, Bung. Iya. Ya, jadi mungkin secara singkat saja Bung Edi bisa memberi semacam informasi kepada publik bahwa dengan bacaan seperti kondisi saat ini, kira-kira apa yang paling penting begitu Bung Edi untuk disampaikan ke publik terkait dari segi kelembagaan yang selama ini memantau soal politik khususnya di wilayah Maluku, mungkin Maluku keseluruhan begitu Bung Edi. Ya. Saya kira ya kita melakukan terus pengamatan terhadap pergeseran politik. Otomatis kalau dengan terjadi penundaan, maka proses politik secara dinamis juga akan berubah. Berubahnya di mana? Yang pertama adalah
bisa saja terjadi perubahan-perubahan pada segmentasi rekomendasi partai politik. Oh, Itu ya. akan terjadi misalnya. Hari ini kandidat sudah mendapatkan, kandidat A, B, dan C bisa mendapatkan rekomendasi, tapi kan bisa saja berubah dalam masa penundaan ini. Nah, bahkan kalau kita tahu bersama, banyak partai politik yang mengeluarkan surat tugas bukan rekomendasi. Nah, ini bisa berubah gitu. Bisa berubah apa? Maksudnya adalah ya ada beberapa hal, misalnya kalau dari faktor internal, misalnya kandidat itu dalam masa penundaan ini bermasalah hukum, otomatis rekomendasi bisa batal dan bisa berubah. Betul. Yang kedua, bisa misalnya salah mengambil kebijakan atau melakukan tindakan yang melanggar norma secara universal, sehingga bisa saja menjadi bahan pertimbangan untuk dibatalkan atau dirubah. Dan yang ketiga, misalnya dalam perspektif probabilitas, artinya bahwa hasil surveinya ketika dipantau dalam masa penundaan ini mengalami turun naik pasang surut, bisa saja partai politik mengambil kebijakan karena partai tidak ada yang mau kalah. Ya kan? Dan yang keempat, bisa saja ada komitmen-komitmen tertentu antara kandidat A dengan partai-partai tertentu yang tidak diselesaikan dalam masa ini, masa penundaan, sehingga bisa saja surat tugas atau rekomendasi yang sudah diberikan bisa dibatalkan lagi. Itu faktor dari si kandidat itu. Atau bisa juga faktor lain eksternal adalah misalnya kompetitor-kompetitornya melakukan tindakan akselerasi yang cukup baik, punya jaringan yang kuat, ya kan? Dengan sentimen logistik yang bagus, sehingga bisa bermanuver lagi.